tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan Daria, dan hari ini itu adalah hari Kamis tanggal 8 Januari tahun 2026. Oke, jadi sebelumnya saya ulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan Daria dengan NIM 707022500094. Nah, jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan kembali tentang perkalian titik antara dua vektor. Emang apa sih itu ya perkalian titik itu ya? Jadi perkalian titik ini adalah sama gitu, perkalian yang menghasilkan sebuah bilangan, bukan vektor. Nah, ini perkalian titik itu juga bisa disebut dot product. Nah, ada dua cara untuk memahami dot product ini ya. Yang pertama itu adalah secara komponen, atau bisa dibilang ini paling sering dipakai. Cara pertama. Terus cara kedua ini adalah secara geometri atau sudut antara dua vektor. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, sudut antara dua vektor itu rumusnya seperti apa. Langsung aja ya ke materinya gitu ya. Nah, jadi cara pertama itu adalah cara memahami dot product itu secara komponen ya. Itu paling sering dipakai, paling sering digunakan. Jadi misalnya kita ada vektor ya. Ini vektor, kan ciri-ciri vektor itu adalah A, di atasnya tuh ada garis gitu ya, ada tanda panah gitu. Misalnya A1, A2, dan ini ada B vektor ya. B vektor nih, vektor B. B1, B2. Maka, lihat nih. Kalau misalnya kita ingin mengalihkan, oh ya, bentuknya itu kayak gini ya. Perkalian titik itu bentuknya kayak gini ya. Vektor A, titik itu kayak perkalian lah. Memang perkalian sih. Titik B vektor gitu. Nah, di sini lihat, bisa kita lihat vektor A dikali vektor B. Jadi ibaratnya kayak A1B. Nah, ini dijumlahin ya. Ini tuh aduh, mana sih? Susah ya ternyata. Dijumlahin B, dijumlahin. Jadi kayak gini aja langsung ya. Ini kayak perkalian pelangi aja. Misalnya kita punya angka nih. Dari vektor A ini punya angka 2, 3, terus B ini punya angka 4, -1. Nah, di situ tinggal dikaliin aja guys, depan sama depan, belakang sama belakang. Jadi 2 sama 4. Nih lihat, aduh. Bisa teman-teman lihat di sini 2 sama 4. Terus B-nya 2 sama 4 nih, 2 sama 4. Tuh, lihat. Terus ditambah 3 sama -1. 2 kali 4 berapa? 8. 3 -1 berapa? -3 sama dengan 5. Nih cara yang pertama. Kok bahasa ya? Maaf ya. Itu cara yang pertama ya. Jadi 8 kurang 3 sama dengan 5. Lanjut ke cara geometri nih. Secara geometri itu sudut antara dua vektor. Kan teman-teman sudah tahu ya, rumus dari sudut antara dua vektor itu ya seperti ini. Ya. Nah, jadi kedua ini tuh sebenarnya bisa saling terhubung untuk mencari sebuah sudut antara dua vektor itu. Mencari mencari dua vektor. Lihat nih. Ini kayak gini ya bentukannya. Jadi nggak usah terlalu jelasin lagi. Oke, mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi gini tuh kedua rumus ini mana? Kedua rumus ini setara ya. Dari sini kita bisa mencari sudut antara dua vektor. Ini mencari sudut antara dua vektor, rumusnya seperti ini. Cos theta sama dengan A vektor A dikali vektor B. Nih di bawahnya itu ada panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, gimana sih cara nyari panjang vektor ini nih? Nah, rumusnya kayak gini tuh. Jadi panjang vektor itu carinya kayak gini. Kita lihat dulu contohnya. Ini misalnya vektor A itu kan 1 sama 2. Nah, vektor B itu 2 sama 1. Nah, tuh vektor nih. Ya. Tinggal dicari 1,2. Kita langsung masuk aja ke contohnya kali ya. Jadi biar langsung paham dari perkalian titik antara dua vektor ini. Jadi contohnya kayak gini. Misal kita punya soal ya kayak gini. Vektor A sama dengan vektor A sama dengan 1,2 dan vektor B 2,1. Kita punya angka ini. Yang langkah pertamanya itu adalah kita hitung dulu perkalian titiknya. Yang seperti yang tadi awal saya bilang, ini cara perkaliannya mudah banget, cuman depan sama depan kayak perkalian pelangi aja. Kayak gini, 1 sama 1 kali 2 nih, 1 kali 2 ya. Ditambah 2 kali 1 nih, depan sama depan, belakang sama belakang. Hasilnya 2 nih. 1 kali 2 ditambah 2 kali 2. 2 tambah 2 sama dengan 4.
Nah, seperti itu. Nah, setelah ketemu ini langsung lanjut kita cari panjang vektornya dulu nih. Kita cari dulu panjang vektornya. Kayak gimana? Nih. Kayak gini, guys. Lihat ya, kelihatan ya, semoga. Panjang vektor itu misalnya panjang vektor A. Kita tinggal kuadratin aja, kuadratin. Ya, 1 nih dikasih angka 2 ditambah 2 ya. 1 kali 1 ditambah 2 kali 2. Berapa? 1 kali 1 1 ditambah 2 kali 2 4. Jadi akar 5. Sama di bawah juga akar 5. Nah, udah nih kita simpan dulu aja. Ya, lanjut ke bawah. Nah, ini rumusan nih tadi nih, rumusan tadi nih ya. Nih kita masukin. Ini kan 4 tadi atasnya. A vektor A dikali vektor nih vektor A dikali B nih, hasilnya ini 4. Jadi kita masukin di sini 4. Oke. Nah, ini 2,23 ini apa? Ini akar 5. Jadi kita coba akarin ya. Jadi hasilnya tuh ini 2,23. Nah, kita kaliin hasilnya 5, balik lagi ya 5 ya. 5 jadi 4/5 hasilnya 0,8 ya. Kita turun set. Nah, kita kan nyari sudut ini ya, sudut theta ya. Ini sudut theta apa pokoknya sudut gitulah, sudut geometri gitulah ya. Mohon maaf banget kalau misalnya saya banyak salah ya, karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Nih ya, ini cari, kita pindah nih dari cos. Ini kan dari cosnya di sebelah sini, kita pindah ke sini jadi cos min 1 atau bisa bilang akos. Kenapa bisa gitu? Ini emang rumusnya seperti itu ya. Kalau misalnya dia pindah ruas pasti jadinya cos min 1 atau akos. Terus lanjut tinggal bisa pakai kalkulator ya, astagfirullah. Jadi hasilnya jadi ya ini 36,87. Karena ini pindah ruas ya teman-teman. Kalau emang pindah ruas tuh pasti jadi cos min 1. Kalau misalnya kita mencari ini, kan kita memang mencari sudutnya kan. Nah, jadinya hasilnya ini teman-teman, sudutnya 36,87. Nah, teman-teman, di sini aku ada contoh soal dan ini aku belum ngerjain, jadi kita kerjain bareng-bareng ya. Oke. Pertama-tama ini kita cari dotnya dulu ya. Tadi dot produknya itu dulu. Jawab ya, jawab. Nah, kita lihat dulu di sini, kita cari dulu kan P-nya dulu. Jadi kita kaliin dulu ya. Kelihatan nggak sih? Ya, kita kaliin dulu, nanti kita bahas ya. Ini kita kaliin dulu kan, ini 1,2 kita kaliin dulu. 1,2 ya dikali 2,2. Apa tadi yang tadi saya bilang? Kali pelangi. Set. Depan sama depan, belakang sama belakang ya. 1 sama 2. Oke, ditambah 2 sama 2 sama 2 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dah. Untuk bagian atasnya sudah ketemu 6 ya, kelihatan ya. Nanti kita coba ini lagi ya, 6. Habis itu kita lanjut cari bawahnya, panjang vektornya dulu. Kita cari panjang vektornya dulu, misalnya P ya, panjang vektor P apa? 1 sama 1 ditambah set. Dah. Ini hasilnya jadi 1 tambah 1 kali 1 1 tambah 2 kali 2 4. Sama kayak tadi, 5. Udah. Selanjut di Q, panjang Q-nya nih sama dengan 2 ditambah 2 lagi nih, 4 ditambah 4 tuh 8. Nah, baru kita masukin ke rumus. Ini kayaknya nggak muat ya teman-teman. Bener nggak muat. Kita taruh sini aja. Aduh, coba sini. Set. Kita masukin yang tadi rumus cos itu, cos ya, dengan P-nya kan tadi udah ketemu ya. P kali Q-nya udah ketemu sama dengan 6 dalam kurung ini 5 itu tadi 2,23 88 itu kan. Oke, jadi ini hasilnya teman-teman dari contoh soalnya. Yang pertama yang tadi saya bilang, kita cari dulu dot produk ya, atau perkalian titiknya. Lihat
Ini udah saya cari tuh, dikali pelangi aja. 1 kali 2 kan 2, 2 kali 2 4, 6. Oke, udah ketemu untuk bagian atasnya. Lanjut di bagian panjang vektornya. Nih sama kayak tadi, 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 5 ya. Kenapa 5? 1 kali 1 itu 1 ditambah 2 kali 2 itu 4. Jadi 4 tambah 1 itu ada 5. Terus di bawahnya itu 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 2 4 sama dengan 8. 4 tambah 4 tambah 4 itu adalah 8. Oke. Sudah, kita lanjut ke atas. Set. Nah, kita masukin yang kayak tadi ini, guys. Ini kan 6 udah ketemu kan? 6 udah ketemu, kita masukin ke sini di bagian atas ya. Di bawahnya 2,23. 2,23 itu dari akar 5 ini. 2,23. Nah, 2,82 itu dari akar 8 ini. Set. Kita kali hasilnya 6,28. 6 dibagi 6 dibagi 6,28 itu hasilnya 0,95. Set, kita taruh ke sini. Kosnya pindah ruas. Mana sih? Kosnya pindah ruas jadi cos min 0,95. Kita tadi saya pakai kalkulator jadi hasilnya 18,19. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semoga saja bisa dipahami. Oke, jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Di sini saya benar-benar minta maaf apabila dari ucapan saya, dari penjelasan saya yang mungkin salah, karena jujur di sini saya juga masih belajar. Ya, saya benar-benar minta maaf. Tolong teman-teman bisa lebih kritis lagi. Teman-teman bisa cari lagi ke YouTube atau ke channel lain, atau bisa dari guru kalian. Sini saya hanya informasiin sepengetahuan saya aja dari perkalian titik antara dua vektor ini. Sebenarnya ini sangat materi ini tuh sangat dibutuhkan ya buat teman-teman yang memang sering banget pakai aplikasi 3D gitu, khususnya yang suka buat game atau apa. Ini termasuk materi yang sangat dibutuhkan gitu, karena sangat-sangat penting juga gitu, sangat bermanfaat juga. Nah, di sini saya benar-benar minta maaf, sekali lagi saya minta maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat ya. Sekian dari saya. Ingat guys, selalu jaga kesehatan ya, karena ya kita nggak ada tahu, tiba-tiba kita bisa aja sakit. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Udah jam 2 lewat juga, jadi saya mau balik dulu ke asrama atau kemana. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.